tengah-tengah kita. Amin. Beri kemuliaan dong bagi nama Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama menyerahkan hati kita. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin setiap kehidupan kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu.
menyerahkan hidup kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah segala makhluk hidup yang bernafas di bumi ini memuji dan meninggikan Dia. Amin.
karena anugerah Tuhan semata, bukan karena kehebatan kami. Kalau kami ada sampai hari ini adalah karena Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya kami boleh semakin dituntun, semakin hari, semakin mengerti kehendak-Mu. Kami boleh diubahkan karakter kami untuk menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan duduk diam, dan Tuhan yang berbicara melalui lidah mulut hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu, biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang nampak di dalam kehidupannya. Kami menyerahkan juga anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah. Tuhan tolong mereka, supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, dan mereka boleh dididik, dibimbing pada jalan Tuhan yang benar. Inilah kerinduan kami Tuhan, dan kami serahkan waktu kami sebentar ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Biarlah Roh Kudus yang akan mengambil alih dan berkarya di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudaraku, selamat beribadah anak sekolah minggu. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Kok lemes ya? Ayo sekali lagi. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana karakter yang diubahkan. Ya. Saudara, selama sebulan ini kita belajar bagaimana tentang firman Tuhan yang mengubah kehidupan. Bagaimana firman Tuhan bisa mengubah kehidupan saudara dan saya. Kalau kita setiap minggu ibadah, datang ke gereja, dengar firman Tuhan mungkin melalui YouTube atau ibadah-ibadah online, apakah firman Tuhan itu punya dampak dalam hidup saudara dan saya? Apakah hidup kita masih sama seperti yang dulu setelah kita mendengar firman Tuhan? Mungkin sudah ratusan kali ya kita mendengar, tetapi apakah itu memiliki dampak yang mengubah kehidupan? Itu pertanyaan yang penting. Karakter itu sesuatu yang tidak kelihatan, ya, tetapi itu memegang peranan penting di dalam kehidupan. Karakter, ya, boleh ditampilkan. Ada sebuah kutipan. Karakter is what you are in the dark. Ya, karakter itu adalah apa, siapa kita saat semuanya dalam kegelapan. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu. When nobody is watching, ya. When nobody knows what you do or even think. Bahkan ketika tidak ada orang yang tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, tidak ada orang yang tahu. That's your truest colors right there. Itulah warna hidup kita yang sejati. Ya, ketika semua orang tidak mengerti, tidak melihat, tidak tahu apa yang kita lakukan. Bahkan mereka juga nggak tahu apa yang kita pikirkan. Itulah siapa diri kita sebenarnya. Itu sebabnya di dalam kutipan yang lain mengatakan, khawatirlah terhadap karakter Anda. Silakan diklik. Bukan reputasi Anda. Jadi yang perlu kita khawatirkan, yang menjadi concern kita itu adalah karakter, bukan reputasi. Apa maksudnya? Karakter Anda adalah siapa Anda, dan reputasi Anda adalah apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Jadi kalau karakter itu tidak kelihatan, itu adalah siapa kita sebenarnya yang di dalam. Kalau reputasi, itu orang bisa melihat. Orang melihat, oh, Excel itu, wah hebat dia, pintar main gitar, itu reputasi. Tapi dia nggak tahu sebenarnya siapa Excel itu sebenarnya. Itu adalah karakter. Nah saudara,
banyak orang lebih memikirkan tentang penampilan, tentang pencitraan, tentang reputasi ketimbang karakter. Reputasi itu membuat orang itu terkesan kepada kita, ya, pada diri orang tersebut, ya. Apalagi ketika kita menjelang pemilu, ya, saudara. Seringkali banyak orang, ya, khususnya yang tiba-tiba menjadi baik. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi murah hati, memperhatikan orang miskin, bagi-bagi berkat, zakat fitrah, dan seterusnya dan seterusnya. Suka menolong rakyat jelata. Tujuannya apa? Apakah itu murni dari dalam hatinya atau hanya sekedar pencitraan? Nah, seringkali motivasi yang tidak kelihatan itulah karakter kita. Nah, dunia saat ini sedang membutuhkan orang-orang yang berkarakter, ya, karakter yang baik tentunya, ya. Karena orang-orang yang seperti ini sudah sangat jarang, bahkan boleh dibilang barang langka, ya. Kalau kita perhatikan, banyak kasus kejahatan, banyak kasus korupsi, kriminalitas, perkosaan terjadi karena orang nggak tahu. Ketika semua orang tidak melihat, ketika ada kesempatan, disitulah terjadi kejahatan. Disitulah terjadi ujian karakter. Apakah dia orang baik? Apakah dia orang jujur? Apakah dia berintegritas atau tidak? Pada saat tidak ada orang satupun yang melihat. Jadi karakter ini bukan sesuatu yang munculnya tiba-tiba, tetapi dia melalui suatu proses yang panjang dan menjadi kebiasaan, dan akhirnya itu menjadi karakter dia. Saudara, orang lebih tertarik pada orang yang punya talenta, ya, yang kelihatan, ya, reputasi, talenta. Buktinya kalau kita perhatikan acara-acara di TV, ya, misalnya Indonesian Got Talent itu, ya, itu sangat digemari banyak orang, menarik, menghibur, karena ketika kita menonton orang itu menampilkan kehebatannya di dalam berakting, ya, mungkin dia seorang akrobat, ya, atau dia pandai menyanyi, orang terkagum-kagum, orang tepuk tangan melihat, waduh, dia memang hebat, dia punya talenta yang luar biasa. Tapi bagaimana dengan karakter? Nah, saudara, sebuah kutipan mengatakan, people are interested by talent, God is impressed by character. Orang itu lebih tertarik dengan talenta, tetapi Allah itu lebih terkesan dengan orang yang punya karakter. Sesuatu yang tidak dilihat oleh orang, itulah yang menarik hati Allah. Karena Allah itu kudus, Allah itu baik, maka otomatis dia menghendaki para pengikut-pengikutnya, saudara dan saya, yang mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, juga memiliki karakter seperti dia. Jujur, baik, murah hati, ya, berbagai karunia buah roh itu kita miliki. Dan sudah seharusnya kita mengembangkan karakter seperti itu, seperti Tuhan Yesus. Sekalipun saudara, kita ini masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, ya. Kita nggak bisa mengingkari bahwa kita ini saat ini hidup di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan dosa dan kejahatan. Nah, pertanyaan, bisa nggak kita mempertahankan kesucian hidup, kemurnian hidup di tengah-tengah bangsa yang bengkok hatinya ini?
hari Jumat kemarin saya memberi contoh. Mana yang lebih mudah? Menarik orang ke bawah atau mengangkat orang ke atas? Mana yang lebih mudah? Mendorong ke bawah itu jauh lebih mudah. Membuat orang jatuh dalam dosa atau diri kita sendiri yang jatuh itu jauh lebih gampang daripada mengangkat ke atas, ya, mengembangkan karakter yang baik. Tetapi itu bukan berarti tidak mungkin. Itu adalah sebuah tantangan yang besar bagi kita yang hidup di dalam kondisi dunia yang semacam ini. Dunia yang berada di zaman yang modern dengan teknologi perkembangan yang super canggih seperti saat ini, di mana semua informasi bisa kita dapatkan dengan sekali sentuh di layar HP kita. Muncullah informasi-informasi yang kita butuhkan maupun yang tidak kita butuhkan muncul sendiri. Nah, dalam kondisi seperti ini adalah sangat mudah bagi kita untuk tergoda oleh hal-hal yang bisa menjatuhkan kita. Khususnya saya katakan buat anak-anak muda. Anak-anak muda zaman sekarang ya yang terlahir sebagai generasi Z ya, atau generasi milenial atau generasi Z itu biasanya lahir di usia tahun 1995 sampai 2010. Ini dikenal dengan generasi internet ya. Mereka itu sudah sejak kecil ya, sama orang tuanya dikasih HP, dikasih tablet yang bisa diutak-atik, dan mereka tuh begitu luar biasa. Cucu saya yang masih usia 2,5 tahun, dia sudah bisa buka YouTube, dia tahu, dia pencet, bisa milih, baby shark, dia bisa. Luar biasa saudara. Ini adalah generasi yang sangat terhubung dengan dunia maya dan menggunakan teknologi sebagai sarana untuk mereka bisa mengenal dunia. Dan ini sebuah tantangan yang tidak mudah buat mereka, karena semua informasi itu seolah-olah muncul dan dijejalkan dalam pikiran mereka, sehingga kadang-kadang yang masuk itu bukan sesuatu yang baik. Ya, kalau orang tua tidak hati-hati, maka yang masuk itu bisa mengotori pikiran dan moral dia. Bisakah kita itu seperti bunga teratai yang warnanya tetap putih bersih? Nah, ini gambarnya. Di lingkungan kolam yang airnya keruh, kotor, hitam, kita muncul seperti bunga teratai yang putih bersih. Ini bukan hal yang mustahil. Ini bisa terjadi. Dan ini yang harus kita upayakan. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kejahatan, yang menyuguhkan berbagai tayangan yang bisa merusak moral karakter kita. Bisakah kita tetap tampil murni dan kudus di hadapan Tuhan? Belum lagi pergaulan yang di sekitar kita itu dampaknya sangat besar. 1 Korintus 15:33 mengatakan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan, atau dalam terjemahan lain merusak moral yang baik. Ya. Bad company corrupts good morals. Teman yang jahat bisa merusak moral yang baik. Hati-hati saudara dalam memilih teman. Pertanyaan yang muncul, masihkah ada kemungkinan bagi kita untuk mempertahankan hidup dengan karakter moral yang baik di tengah-tengah dunia yang jahat ini? Kalau bisa, gimana caranya? Saudara, kita akan belajar dari pengalaman hidup seorang pemuda yang hidup di tengah-tengah bangsa yang jahat dan moralnya rusak. Pemuda ini dia tidak punya banyak pilihan dalam hidupnya karena dia menjadi tawanan perang.
dan dia dibuang ke sebuah negara yang menjajah pada waktu itu, di mana rajanya sangat berkuasa dan kejam. Dan pemuda ini dalam usia yang terbilang masih sangat muda, ternyata dia tetap mempertahankan karakter yang luar biasa baik dalam pemikirannya maupun di dalam imannya kepada Tuhan. Siapa dia? Kita baca di dalam Daniel pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Saya akan baca secara cepat. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Jadi Raja Yehuda yang saat itu berkuasa, yaitu Yoyakim, ya, Tuhan menyerahkan bangsa Yehuda atau bangsa Israel itu ke dalam jajahan Raja Babel, Nebukadnezar, ya. Yerusalem, kota sucinya orang Yahudi dikepung, dan setelah itu perkakas-perkakas di dalam bait suci itu diangkut semua, dibawa ke tanah Sinear dan dimasukkan ke dalam rumah dewanya Raja Nebukadnezar. Ya, ayat 3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, itu Raja Nebukadnezar, ya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi raja menetapkan, coba kamu pilih beberapa pemuda-pemuda yang perawakannya baik, yang tidak ada celahnya, dan pandai, yang berhikmat, punya pengetahuan yang banyak tentang ilmu. Dan orang-orang pilihan inilah yang nanti akan disuruh diajari bahasa dan tulisan orang Babel, sehingga mereka kelak bisa dijadikan pegawai istana raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur. Nah, pelabur ini maksudnya adalah pelatih, ya. Setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Ya, saya baca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini saja, ya, supaya lebih mudah. Raja menentukan juga bahwa makanan dan minuman untuk mereka harus sama dengan yang disiapkan bagi anggota keluarga raja. Setelah dilatih selama 3 tahun, mereka harus menghadap raja untuk bertugas di istana. Ya, jadi makanannya yang disuguhkan kepada pemuda-pemuda itu harus sama dengan makanan raja dan anggota keluarga raja. Nah, mereka akan dilatih selama 3 tahun. Dan setelah itu mereka akan dites. Bisa enggak? Lulus enggak kamu untuk jadi pegawai di istana? Nah, ayat 6. Di antara pemuda-pemuda itu terdapat juga Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Semuanya dari suku Yehuda. Kepala rumah tangga istana mengganti nama-nama mereka menjadi Beltsasar, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Jadi nama-nama mereka, namanya mereka orang Yahudi, itu diganti menjadi nama-nama baru yang merupakan nama dari dewa-dewa bangsa Babel. Nah, ayat 8, dengan pertolongan Allah, Daniel disayang dan dikasihani oleh Aspenas, kepala istana. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman anggur dari istana raja. Sebab itu ia minta kepada Aspenas supaya boleh mendapat makanan lain, ya. Dalam ayat 8 dikatakan Daniel berketetapan
dirinya dengan santapan raja, makanan dan minuman, anggur yang diminum raja. Ya. Kemudian ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi artinya permintaannya dikabulkan. Ayat 10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja. Ini wajar ya. Dia diperintahkan oleh raja untuk memberi makan pemuda-pemuda ini supaya mereka punya perawakan yang jauh lebih bagus lagi. Tapi Daniel menolak, ya, karena dianggap bahwa makanan itu bisa menajiskan dirinya. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang itu pengawal yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum, sebagai ganti dari hidangan raja yang tentunya hidangan yang sangat lezat dan sangat mahal harganya. Mereka cuma minta berikan kami sayur dan air saja sebagai gantinya, ya. Nah, saudara, kita nanti akan lihat kenapa seperti itu. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah 10 hari, bandingkan perawakan kami, itu Daniel dan kawan-kawan, dengan pemuda-pemuda lain yang juga terpilih, yang mereka juga makan santapan raja. Bandingkan, ya. Kemudian ayat 14, didengarkannya permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ya, lebih gemuk di sini sebetulnya lebih sehat, ya, dan lebih kuat. Kemudian penjenang atau pengawal itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka sesuai dengan permintaan Daniel. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmah. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi 4 orang ini yang diberi makan sayur dan air saja, ya, mungkin mereka vegetarian, ya, saya nggak tahu, atau karena nggak ada pilihan lain di situ. Akhirnya mereka hanya minta sayur. Tapi setelah 10 hari dan dibandingkan, dikatakan mereka itu memiliki pengetahuan dan kepandaian dalam menulis dan hikmat. Sedangkan Daniel diberi tambahan khusus, yaitu dia bisa memiliki pengertian tentang penglihatan dan mimpi. Ya, saudara. Ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ya, jadi setelah lewat waktunya, mereka dipanggil dan mereka ditetapkan untuk menjadi pegawai istana raja, karena mereka jauh lebih baik daripada yang lain. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ya, saudara, di sini kita melihat bagaimana kisah Daniel. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, karakter yang baik berasal dari rumah. Karakter yang baik berasal dari orang tua. Ya, karena anak
dididik sejak kecil oleh orang tuanya. Nah saudara, kalau saudara lihat kasusnya Mario ya, yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Seorang pemuda yang berusia 20 tahunan, anak seorang pegawai pajak yang kekayaannya luar biasa. Hanya karena gara-gara temennya ngadu bahwa mantan pacarnya yang sekarang, ya, bingung ya, mantan pacarnya dia itu telah melakukan pelecehan kepada pacarnya itu. Karena mendengar pengaduan ini, dia menjadi mata gelap dan dia merencanakan untuk membalas dendam kepada bekas pacarnya sekarang dia. Dan ketika dia melakukan itu, dia sampai menganiaya dengan begitu rupa sampai akhirnya orang yang dianiaya itu tidak sadar sampai berhari-hari, entah sampai sekarang atau saya nggak tahu. Nah pertanyaannya, dari mana dia belajar hal itu? Saya nggak mengatakan itu dia belajar dari orang tuanya, mungkin enggak, orang tuanya mungkin enggak mengajarkan seperti itu. Tetapi pertanyaannya, bagaimana orang tuanya memberikan perhatian, kasih sayang, pengawasan selama anak itu bertumbuh? Itu yang perlu dipertanyakan. Jadi enggak otomatis ya saudara, tetapi ada peran orang tua di dalamnya. Karakter yang baik itu berawal dari rumah. Itu benar, dan itu yang dialami oleh Daniel. Ketika Daniel berada di lingkungan yang baru, di istana Raja Nebukadnezar, di sana dia berada dalam situasi yang sangat berbeda mungkin dengan situasi di rumahnya dulu, di kampung halamannya. Tetapi ketika dia berada pada situasi itu, dia tidak melupakan apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya kepada dia. Bahkan ketika namanya diganti menjadi namanya dewa-dewanya orang Babel atau orang Kasdim, Daniel tidak berubah karakternya. Ya, harapannya memang dirubah namanya itu supaya lebih menyatu dengan budayanya, dengan bisa menyembah dewa itu, Belsasar, ya, penyembah dewa Bel. Ya. Tetapi Daniel tidak terpengaruh. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, Daniel berketetapan atau bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan minum anggur yang biasa diminum raja. Nah, pertanyaannya, what's wrong? Kenapa? Apa yang salah dengan santapan raja? Saudara, kita tahu bahwa bangsa Babel itu adalah bangsa yang kafir, tidak bermoral, dan sangat terkenal karena kekejamannya. Dan mereka adalah penyembah dewa-dewa, ya. Ada banyak patung-patung dewa yang mereka sembah. Dan makanan yang biasanya dimakan oleh raja itu lebih dulu dipersembahkan kepada patung dewa-dewa mereka. Baru setelah itu disantap oleh raja dan para anggota keluarganya. Daniel tahu hal itu, dan Daniel sudah diajar bahwa makan itu berarti melanggar hukum Tuhan. Itu sebabnya mengapa Daniel menolak. Daniel juga menolak minum anggur, karena minum anggur yang berlebihan bisa memabukkan. Dan ketika orang itu mabuk, pikirannya nggak jalan, kontrol dirinya nggak jalan, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang memalukan atau yang dilarang. Nah, bagi Daniel dan kawan-kawan, mereka memilih, mereka bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman raja.
bukan hal yang gampang bagi seorang tawanan. Coba bayangkan saudara kalau dalam posisi saudara sebagai tawanan, kemudian saudara melanggar perintah dari raja, itu artinya sama dengan siap mati, saudara. Namun Daniel dan kawan-kawan, itu Hananya, Asaria, Hananya, Misael, dan Asaria, mereka sejak kecil sudah dididik oleh orang tua mereka, dan itu sebabnya mereka memilih, mereka bertekad, mereka tidak mau kompromi dengan dosa. Saudara, kita harus tahu bagaimana orang Yahudi mendidik anak-anak mereka. Di dalam Ulangan 6 ayat 7, yuk kita baca sama-sama Ulangan 6 ayat 7. Ini adalah perintah atau hukum bagi orang tua bangsa Yahudi dalam mendidik anak-anaknya. Ya, dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ya, bukan satu kali, bukan dua kali, tapi berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi setiap hari diulangi dan diulangi lagi. Setiap ada kesempatan, orang tua bangsa Yahudi selalu ngajari anaknya tentang pendidikan agama dan moral. Ya. Sehingga itu sebabnya hasilnya luar biasa dan itu bertahan seumur hidup. Walaupun dalam perjalanan mungkin bisa berubah ya karena pengaruh lingkungan atau yang lain-lain. Namun firman Tuhan yang sudah ditanam di dalam hati, yang sudah dimasukkan di dalam pikiran dan dipraktekkan, itu akan berubah menjadi karakter. Dan itu sifatnya long lasting, tahan lama, forever. Saudara, itu sebabnya Paulus berkata kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan 1 ayat 5 ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Paulus tahu bahwa Timotius, pemain masih muda ini, dia mewarisi iman dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Sehingga iman daripada Timotius itu tetap bertahan, ya, diwariskan kepada anak dan cucunya. Ini adalah pesan yang penting bagi para orang tua. Pentingnya peranan orang tua dalam kehidupan iman anak-anaknya. Itu sebabnya saya menganjurkan agar sedapat mungkin anak-anak dididik sejak usia dini. Kirim dia ke sekolah minggu, ke kebaktian remaja atau pemuda. Ya, jangan sampai terlambat. Sebab sekarang ini pengaruh media sosial, teman-teman di luar yang sangat masif, itu bisa merubah kebiasaan, merubah moral yang sudah baik. Tapi nggak cukup hanya dikirim seminggu sekali. Di rumah itu orang tua, tugas orang tua untuk mendidik anak-anaknya pada jalan Tuhan. Saudara, kita berlomba dengan waktu. Kita berlomba dengan pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh-pengaruh iblis yang berusaha menyeret generasi muda berpaling dari jalan yang benar. Ini tugas kita sebagai orang tua. Jangan biarkan anak kita memilih. Ya, semaunya lah, terserah kamu mau ya ikut, kalau enggak ya silakan. Saudara, ini tugas kita. Tuhan menuntut pertanggungjawabannya kepada orang tua. Demikian juga keteladanan hidup orang tua itu adalah cerminan bagi anak-anaknya di kemudian hari. Kesaksian hidup itu jauh lebih kuat dari sekedar perkataan, dari sekedar nasihat. Kalau kita ingin anak-anak
kita meniru teladan Yesus, maka lakukan lebih dahulu di rumah, di hadapan anak-anakmu, maupun tidak dilihat pun tetap lakukan secara konsisten. Itulah yang disebut dengan karakter atau integritas. Integritas itu artinya tanpa topeng, luarnya dalamnya itu sama, ya. Kalau setiap hari anak-anak disuguhkan dengan drama antara suami istri cekcok setiap hari, jangan salahkan bila suatu hari nanti ketika anak-anakmu berumah tangga, dia akan mewarisi kebiasaan. Kalau kita menghendaki rumah tangga anak-anak kita kelak itu adem, ayem, ya lakukan sekarang. Menjadi sebuah keteladanan hidup. Saya suka dengan sebuah kutipan yang ditulis oleh Jenny Karai. Ya, dia mengatakan keluarga adalah pelayanan awalmu. Jadi ketika kita mau mengawali pelayanan, mulailah dari keluarga. Banyak orang ingin menjadi hebat di luar, tetapi lupa betapa pentingnya relasi yang timbul dari dalam rumah itu sendiri. Relasi di dalam rumah itu yang mengawali pelayanan kita. Semua karakter, semua pola pikir, etika yang baik itu selalu berasal dari dalam rumah sebelum keluar. Ya, dimulai dari rumah, dari orang tua. Nah, gimana caranya sekarang? Kita itu sebagai orang tua, kalau saudara sebagai orang tua, prinsip apa yang harus kita pegang? Kadang-kadang kita sendiri juga bingung. Saya harus bertindak seperti apa? Ya. Saya harus memberi contoh itu yang gimana? Lakukan prinsip What would Jesus do? WWJD. Ya. Apa yang akan dilakukan Yesus kalau dia dalam posisi saya sekarang? Kalau kasusnya seperti yang saya hadapi sekarang, kira-kira dia itu akan bertindak seperti apa? Nah, apa yang Yesus lakukan, itulah yang harus kita ambil sebagai teladan. Nah, gimana caranya? Saya nggak pernah lihat Yesus loh. Belajari firman Tuhan. Karena disitulah kita akan mengenal Yesus. Itu yang harus jadi standar kita. Itu yang harus jadi patokan firman Allah atau Alkitab. Bukan pikiran kita sendiri, bukan rekaan kita sendiri, tetapi apa yang Yesus lakukan, yang ada di dalam Alkitab, itulah yang menjadi model bagi kita yang akan kita terapkan kepada anak-anak kita. Itu sebabnya yang kedua dikatakan karakter yang baik itu bersumber dari Alkitab atau dari firman Allah yang tertulis. Alkitab atau firman Tuhan itu merupakan kompas penuntun hidup ke arah kebenaran. Kompasnya, panduan, buku panduan, buku manualnya kehidupan itu adalah Alkitab. Itu sebabnya saudara, kalau kita pengen ngerti apa yang akan dilakukan Yesus, baca Alkitab. Kalau kita mengerti apa yang dilarang dan diinginkan oleh Tuhan, baca Alkitab. Di situ kita akan melihat prinsip-prinsip, jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengambil keputusan. Itu sebabnya betapa pentingnya, betapa seriusnya kita harus mempelajari Alkitab yang menjadi buku panduan kita dalam kehidupan, yang akan menghasilkan karakter ilahi. Kalau kita nggak baca, ya kita nggak akan pernah bisa menghasilkan karakter ilahi di dalam hidup kita. Apalagi diturunkan ke anak cucu kita. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah Alkitab kita. Tulisan yang diilhamkan oleh Allah, bukan turun dari surga,
tapi yang ditulis oleh para penulis Alkitab dengan ilham Allah. Kalau kita baca itu akan bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita di dalam kebenaran. Ya. Kalau kita sebuah kutipan juga mengatakan, you are what you read. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu baca. Yang kita baca apa? Novel. Kalau dulu zaman saya tuh sukanya baca coping book, ya. Kita akan menjadi seperti apa yang kita baca, ya. Kalau yang kita baca itu seperti bacaannya orang dewasa, orang tua, ya kita akan menjadi seperti itu. Kalau kita baca Alkitab, ya kita akan menjadi seperti Yesus. Nah, itu sebabnya kalau kita memperhatikan mengapa Daniel dan kawan-kawannya bisa berketetapan hati dan memutuskan untuk menolak makan makanan raja dan minuman raja. Tetapi di lain pihak, mereka nggak menolak ketika diberi nama baru sesuai dengan nama dewa-dewanya orang kafir. Kenapa kok nggak nolak? Kenapa yang makanan menolak tapi diberi nama baru nggak nolak? Karena di dalam Alkitab nggak disebutkan dilarang untuk ganti nama sesuai dengan nama bangsa kafir. Nggak ada itu larangan dalam Alkitab. Tapi kalau tentang makanan, ya, dalam perjanjian lama itu jelas ditulis. Dan itu melanggar perintah Tuhan. Itu sebabnya mengapa Daniel memilih berketetapan untuk menolak sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi dia nggak nolak diberi nama baru, karena itu memang nggak dilarang kok. Sah-sah aja kok saudara mau beri nama anak saudara seperti namanya orang-orang di luar, nggak masalah. What is in a name? Apa arti sebuah nama? Ya. Tetapi firman Tuhan itu yang harus kita mengerti. Jangan menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Lakukan seperti yang Tuhan inginkan saja. Ya, itu sebabnya kalau kita nggak baca, nggak dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita nggak ngerti mana yang benar, mana yang enggak. Yang benar bisa jadi nggak benar, yang nggak benar bisa jadi benar. Karena itu rekaan kita sendiri. Nah, supaya nggak salah lagi, mari mulai sekarang saya minta saudara baca Alkitab saudara, saudara pelajari Alkitab saudara, saudara taati apa yang diperintahkan, karena disitulah karakter saudara akan dibentuk oleh Tuhan. Amin. Tuhan. Yang ketiga, karakter bisa terbentuk saat kita mengalami ujian, saat kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup. When life seems like a pressure cooker, ketika hidup kita itu seperti ada di dalam panci dengan tekanan tinggi, tekanan dari atas, dari bawah, dari samping kiri, samping kanan, semua menekan kita dari segala sisi. Dalam masa-masa sulit seperti ini, apakah kita akan tampil menjadi pribadi yang berbeda? Kalau dulu tuh alot, atos, keras, liar, ketika sudah melalui pressure cooker ini, kita keluarnya jadi empuk, jadi pribadi yang luwes, yang mudah dibentuk, yang taat, yang rendah hati. Ini harus melalui ujian, saudara. Kalau nggak pernah melalui ujian ini, tekanan hidup, saudara nggak akan pernah bisa menjadi pribadi yang berbeda. Perhatikan, bagaimana situasi Daniel pada saat itu. Dia jauh dari rumah, jauh dari kampung halamannya. Tidak seorang pun tahu apa yang dilakukannya. Dia bisa melakukan apa saja, karena nggak ada orang tuanya di situ, nggak ada sanak saudaranya, nggak ada orang yang melihat. Dia bebas, tapi dia tetap pegang prinsip firman Tuhan. Mungkin dia juga mengatakan, gak apa-apa lah, semua orang juga melakukannya. Kenapa saya gak boleh mencoba? Nah, seringkali saudara, keingintahuan itu yang bisa menjerumuskan kita. Kadang-kadang
kita lebih baik, belajar lebih baik. Tetapi kadang-kadang keinginan tahu yang berlebihan itu bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang bila kita tidak hati-hati. Ya, apalagi kalau semua orang juga melakukan ini kan sudah tren. Kenapa saya nggak boleh? Banyak anak-anak muda yang terjerat kasus narkoba hanya karena keingintahuan. Keingintahuan yang tidak disalurkan dengan cara yang benar. Apalagi kalau saudara mengalami tekanan dari atas. Nah, ini yang sulit, saudara. Ya. Kalau atasan saudara yang ngomong, bos saudara yang ngajak saudara minum-minum, kira-kira saudara bisa nolak nggak? Nggak bisa. Apalagi kalau itu budaya seperti di Korea. Kalau sudah diajak bos minum, bawahan nggak boleh nolak, harus ikut. Mabuk ya mabuk, tapi itu harus. Kalau kamu menolak itu berarti kamu harus out. Saudara, ini nggak gampang. Harus dilakukan dengan bijaksana. Dan karakter kita terbentuk saat kita mengalami ujian, masa-masa yang sulit dalam kehidupan. Bapak-bapak, saya mau tanya, kalau saudara sedang berada di tempat yang jauh dari suami, dari istri saudara, dan kebetulan di situ ada seorang perempuan yang lebih cantik dari istri saudara, yang mau dengan saudara, kira-kira saudara apa yang akan saudara lakukan? Itulah karakter saudara. Nobody will know, but still do the right thing. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi tetap lakukan yang terbaik. Ini adalah prinsip Daniel. Dan Daniel dan kawan-kawan akhirnya mereka lulus ujian. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam ayat yang ke-15 dikatakan Daniel itu setelah 10 hari, Daniel dan kawan-kawan diperlihatkan bahwa perawakannya itu lebih kuat, lebih sehat, lebih berisi, ya. Dan juga dikatakan di dalam ayat 17, Allah juga memberikan hikmat dan kepandaian kepada mereka. Bahkan dikatakan mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu, semua peramal dan ahli jampi yang ada di kerajaan Babel. Jadi terbukti karena mereka taat, karena mereka pegang prinsip yang benar, Allah memberkati mereka. Mereka lulus ujian. Nah, saudara, mungkin saat ini kita juga sedang dalam panci dengan tekanan yang tinggi dalam hidup ini. Mungkin saudara sedang mengalami masalah pencobaan yang berat. Inilah saat di mana ujian karakter kita itu sebenarnya dimulai. Jangan saudara merasa, aduh gimana sih kok nggak selesai-selesai. Doakan dong biar segera berlalu, badai pasti berlalu. Ya, kita semua berharap demikian. Tapi Tuhan tahu saat yang paling tepat. Ketika kita sudah gak atos lagi, sudah empuk, baru Tuhan keluarkan. Itulah nilai karakter kita yang sebenarnya setelah melewati ujian kehidupan. Kesimpulannya, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan karakter yang baik dalam diri kita? Pertama, mulai dari rumah. Jadilah teladan yang baik bagi keluarga kita lebih dulu. Baru kita bisa berdampak keluar dalam lingkungan kerja saudara, dalam lingkungan sekolah atau kuliah saudara, dalam lingkungan masyarakat di mana saudara tinggal, mulai dari rumah. Yang kedua, jadilah pelaku firman. Pelajari dulu firman Tuhan, ngerti dulu, baru bisa taat, baru bisa melakukan, baru bisa dirubah karakternya. Kalau nggak pernah belajar, gimana kita tahu yang benar? Gimana kita bisa praktek? Ya, jadi saudara, pelajari dulu. Ya. Saudara diberi kesempatan untuk datang di Dopavis untuk belajar firman Tuhan. Saya juga belajar, masih sedang belajar. Kita sama-sama belajar, karena firman Tuhan itu semakin digali akan semakin keluar emas berlian yang luar biasa berharga.
Ya, jadilah pelaku firman, karena buahnya adalah karakter ilahi. Yang ketiga, tetap konsisten saat kita menghadapi ujian hidup. Jangan goyah iman saudara. Jangan berubah, di hadapan orang saya harus tampil alim, hebat. Tapi di belakang, saya jadi pecundang. Enggak, saudara. Jadilah pribadi yang berintegritas. Dan yang keempat, hiduplah dalam komunitas yang benar. Dalam komunitas anak-anak Tuhan. Ya, enggak semua memang. Kalau anak Tuhan, orang Kristen itu hidupnya benar semua, enggak, ya, enggak ada orang yang sempurna. Tetapi paling tidak kalau kita sudah memilih untuk hidup di tengah-tengah komunitas yang benar, pengaruhnya itu jauh lebih positif bagi kita dibandingkan kalau kita hidup bersama dengan komunitas yang sangat-sangat tidak menghargai Tuhan. Itu sebabnya saya juga mengatakan perhatikan waktu ibadah kita, sebab disitulah kita bisa bertumbuh dalam komunitas sesama anak Tuhan yang saling bisa menguatkan. Saudara, saya teringat ada lagu anak-anak sekolah minggu yang tiba-tiba muncul begitu saja ketika saya menyiapkan khotbah ini. Saya pernah dengar lagu sedikit demi sedikit. Tiap hari, saya undang musik aja deh langsung ya. Sedikit demi sedikit, setiap hari sifat-sifat kita itu diubahkan oleh Yesus. Ya. Sejak kita menerima Yesus, kita hidup di dalam anugerah. Ya. Dan disitulah saat dimana kita bisa mengubah, ya, mengubah. Karakter kita diubah menjadi lebih baik. Ya. Saya minta singer bisa maju ke depan. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, hidup dalam agamanya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamatku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun tak
sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara dalam hidup kami. Firman-Mu mengubah kami menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Karena firman-Mu berkuasa, firman-Mu ya dan amin. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami di dalam proses pengudusan kami. Kami tahu ada banyak kelemahan, ada banyak dosa dan kejahatan di dalam hidup kami yang harus kami bereskan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menghargai firman-Mu. Kami mau mulai dari rumah kami masing-masing. Kami boleh menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah firman-Mu mengubah hidup kami dari dalam Tuhan. Bukan hanya ketika orang melihat, tetapi walaupun tidak ada seorang pun yang tahu, kami tetap melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ketika kami harus memilih, ketika kami harus membuat keputusan, ketika kami harus menetapkan, bertekad untuk melakukan hal yang benar, firman-Mu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari sosok Daniel, supaya kami boleh belajar untuk diubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Inilah yang menjadi doa kami bersama. Dan biarlah Tuhan pegang tangan kami saat kami harus menghadapi ujian-ujian kehidupan yang sulit, masa-masa yang penuh dengan ketegangan, kesulitan hidup. Mungkin silih berganti menimpa hidup kami, tapi kami tahu Tuhan, melalui semua yang Tuhan izinkan ini akan membentuk kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik, seperti yang Tuhan inginkan. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami di dalam proses pengudusan ini, supaya kami boleh diubahkan menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan dan semakin baik dari hari ke hari, sama seperti Tuhan. Dengar doa kami, kami panjatkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita boleh diubahkan karakter kita sesuai dengan karakter Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita akan berikan persembahan. Betapa hari ini berterima kasih betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku
Kami percaya apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami ini adalah milik Tuhan, dan kami harus persembahkan kembali kepada Tuhan. Bahkan hidup kami adalah milik Tuhan yang harus kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar setiap seruan doa kami, dan Engkau terima setiap persembahan yang telah kami berikan, supaya bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan surga. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Kiranya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh diisi oleh firman Tuhan yang menguatkan hidup kami. Kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, baik di dalam keluarga kami sendiri, baik di dalam lingkungan kerja kami, dalam sekolah, dalam kuliah kami, maupun dimanapun di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Kami boleh menjadi garam dan terang yang menerangi kegelapan dunia. Inilah kerinduan kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu. Jadikan kami pribadi-pribadi yang bersinar Tuhan, yang karakternya sudah diubahkan, sehingga dunia boleh melihat ada Kristus di dalam hidup kami, dan mereka boleh dibawa untuk datang dan percaya kepada Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada pagi hari ini. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi melimpahi engkau, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dimanapun kau berada. Pulanglah dan jadilah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.